got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang awal mula matematika modern, mata kuliah sejarah dan filsafat matematika, prodi pendidikan matematika, Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Adapun kelompok saya yaitu yang pertama adalah Siti Mukarramah, kemudian yang kedua adalah saya sendiri yaitu Bayi Rizky Yuni Lestari. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu yang pertama adalah arah perkembangan matematika pada abad ke-17 dan ke-18, kemudian yang kedua yaitu dunia mekanika, René Descartes dan Isaac Newton, kemudian yang ketiga yaitu perkembangan teori probabilitas oleh Pascal, Bernoulli, dan Laplace. Kemudian yang keempat adalah perkembangan teori bilangan oleh Fermat, Euler, dan Gauss. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan awal, yaitu arah perkembangan matematika pada abad ke-17 dan juga ke-18. Pada awal abad ke-17 ini ada dua tokoh, yaitu Pierre de Fermat dan René Descartes. Mereka menyandingkan antara aljabar dan geometri. Kemudian kehebatan pada abad ke-17 ini yaitu para matematikawan atau para ilmuwan ahli dalam geometri, teori bilangan, trigonometri, dan probabilitas. Dan juga pada awal abad ke-17 ini disebut dengan kelahiran kalkulus. Pada pembahasan kedua yaitu dunia mekanika pada masa René Descartes. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Lyons, yaitu berjarak 200 mm barat daya dari kota Paris. Adapun rekan jejak beliau, pertama yaitu beliau merupakan lulusan hukum di Universitas Polytechnic. Yang kedua, beliau juga sempat bergabung dalam ketentaraan Belanda. Yang ketiga, pada tahun 1628, beliau memutuskan untuk bermeditasi dan menulis selama 20 tahun. Yang keempat, beliau juga sempat menjadi tutor di istana di Swedia. Selanjutnya yaitu karya atau penemuan beliau. Salah satunya itu Discours de la Méthode tahun 1637 yang memiliki lampiran La Dioptrie, Les Méthodes, dan La Géométrie. Selanjutnya penemuan yang kedua yaitu Principia Philosophiae 1644 yang berisi filsafat mekanis. Beliau wafat pada bulan Februari 1650. Kemudian untuk mengenang jasa beliau dibuatlah sebuah monumen di gereja Genevieve. Pembahasan yang ketiga yaitu dunia mekanika pada masa Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan di desa Woolsthorpe di Lincolnshire dekat Cambridge. Kelahirannya tepat saat Galileo wafat pada hari Natal tahun 1642. Adapun rekam jejaknya, pertama beliau berkuliah di Universitas Cambridge. Yang kedua, beliau sempat mengkaji teks dari Euclid dan Descartes yang merupakan keberlanjutan dari geometri. Ketiga, beliau mulai meletakkan fondasi-fondasi untuk pencapaian masa depannya di bidang matematis, optik, dan astronomi. Adapun karya atau penemuan beliau, pertama, Philosophiae Naturalis Principia, matematika tahun 1687, yang mana pada saat itu merupakan puncak pemikiran intelektual. Yang kedua yaitu kalkulus diferensial pada tahun 1600-an. Ketiga, optika. Keempat, teori gravitasi. Kelima, teorema binomial umum perluasan A plus B pangkat N. Selanjutnya yaitu pembahasan keempat, perkembangan teori probabilitas pada era Pascal. Teori probabilitas awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano. Ia merupakan anak dari Fazio Cardano. Karena sulit untuk mencari pekerjaan, ia beralih pada judi untuk mencari nafkah. Dalam bukunya Liber de Nudo, ia banyak membahas tentang peluang. Kemudian pada tahun 1654, seorang penjudi lainnya yang bernama Chevalier de Maigret
menemukan sistem perjudian saat kalah judi. Ia meminta rekannya untuk menganalisis kembali sistem perjudian. Rekannya tersebut bernama Blaise Pascal, pria kelahiran 1623 dari Perancis, dikenal sebagai penulis berbakat, filsuf religius, matematikawan kreatif, dan ahli fisika eksperimental. Adapun karyanya, pertama yaitu Essai pour les Coniques, yang kedua Pascaline. Kontribusi lainnya, pertama sikloida, kedua segitiga aritmatika, ketiga induksi matematis. Untuk menjawab pertanyaan dari Chevalier de Mere, ia meminta rekannya untuk membantu menjawab yang bernama Pire de Format, dan mulailah dia mempelajari masalah perjudian. Kemudian kita akan melanjutkan, yaitu perkembangan teori probabilitas oleh Bernoulli. James Bernoulli merupakan matematikawan Swiss dan salah satu matematikawan kontinental yang paling dahulu memahami sepenuhnya sajian ringkas dari Leibniz. Adapun karyanya yang memberikan banyak kontribusi, yaitu sebuah buku yang berjudul Ars Conjectandi. Ars Conjectandi memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, reproduksi The Ratiocinis in Modulo Aliae karya Huygens. Yang kedua yaitu hasil buku pada permutasi dan kombinasi. Yang ketiga yaitu 24 masalah terkait beragam permainan peluang. Yang keempat yaitu aplikasi-aplikasi kajiannya pada permasalahan kewarganegaraan, moral, dan ekonomi. Kemudian, buku dari Bernoulli dikembangkan lagi oleh Abraham de Moivre, yaitu pada bukunya yang berjudul Doctrines of Chance or Method of Calculating the Probability of Events in Play. Kemudian yaitu perkembangan teori probabilitas oleh Leibniz. Pierre Simon Leibniz lahir pada tanggal 23 Maret 1749 di Normandia, meninggal pada tanggal 5 Maret 1827. Pierre Simon Leibniz masuk ke Universitas Caen pada usia 16 tahun, ditugaskan sebagai profesor matematika dan polimet. Selain itu juga, Pierre Simon Leibniz bertugas untuk mengembangkan rekayasa pada matematika, fisika, kemudian astronomi, dan filsafat matematika. Adapun karya dari Leibniz yaitu yang pertama adalah Traité de mécanique céleste. Diterbitkan dalam 5 volume besar selama 26 tahun, yaitu pada tahun 1799 sampai 1825. Terdiri dari 2000 halaman, menunjukkan bahwa semua gerakan anggota-anggota sistem planet di tata surya dapat didedukasi dari hukum gravitasi. Kemudian yang kedua yaitu teori analitik des probabilities. Diterbitkan sejak tahun 1774 sampai 1812. Terdiri dari 464 halaman, menyajikan solusi bagi hampir setiap persoalan klasik teori probabilitas. Kedua buku tersebut merupakan buku teori probabilitas matematika yang paling berpengaruh hingga akhir abad ke-19. Kemudian yaitu perkembangan teori bilangan Fermat. Pierre de Fermat lahir pada tahun 1607. Bidang yang paling digemari yaitu teori bilangan. Fermat berkontribusi dalam penemuan geometri analitik, membangun pondasi-pondasi teknis dari kalkulus diferensial dan integral. Adapun Fermat sudah membuat sebuah teori yang kita kenal dengan geometri analitik. Fermat menerbitkan karyanya tanpa menggunakan nama. Secara pribadi, hanya mempubliskan sedikit matematika yang dikajinya, lebih memilih untuk mengkomunikasikan temuannya melalui surat-surat kepada para sahabatnya atau menyimpan sendiri di tepi buku aritmatika yang dimilikinya. Kemudian, Fermat memiliki 2 karya, yaitu Theorem Fermat, yaitu jika P adalah bilangan prima dan A sebagai bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh P, maka A pangkat P min 1 habis dibagi oleh P. Kemudian, teorema terakhir Fermat. Jika n lebih dari 2, maka persamaan Diopantus yaitu x pangkat n plus y pangkat n sama dengan z pangkat n.
tidak memiliki solusi-solusi bilangan bulat kecuali untuk solusi-solusi trivial di mana Z sama dengan X atau Z sama dengan Y, dengan satu variabel lainnya adalah 0. Kemudian yaitu perkembangan teori bilangan Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss lahir di Brunswick, Jerman pada tanggal 30 April 1777 dan meninggal di Göttingen, Jerman, tanggal 28 Februari 1855. Gauss bertempat tinggal di Kerajaan Hanover, Jerman. Dan Gauss merupakan alumni dari Collegium Carolinum, Universitas Göttingen, kemudian Universitas Helmstedt, Matematika dan Fisika. Adapun karya dari Gauss yang dikenal sampai sekarang yaitu hukum Gauss. Gauss yang menerbitkan lebih dari 150 karya dan membuat kontribusi penting seperti teorema dasar aljabar, metode kuadrat terkecil, eliminasi Gauss-Jordan, dan kurva lonceng atau kurva error Gaussian. Dia juga membuat kontribusi penting untuk fisika dan astronomi. Sekian pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 8 tentang awal matematika modern. Dan sebelum kami menutupnya dan mengakhiri video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah ungkapan yaitu yang berasal dari seorang matematikawan yang bernama René Descartes yang mengatakan bahwa mathematics is more powerful instrument of knowledge than any others that has been bequeathed by human agency. Saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 8 mengakhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.